lebih perih rasanya orang tua Brigadir J. Brigadir Yosua umurnya mentok, stop. Dari sana aja, cuman bisa kasih apa? Kasih Al-Fatihah aja. Di penjara masih sempat ngirim bunga. Duitnya dari mana? Waduh! Duit dari rekeningnya Brigadir J yang dibilang duitnya sendiri tapi diambil gitu. Nggak tahu ya, ini duit dari mana nih? KUHP terbaru yang berlaku 2026 nggak layak dihukum mati karena Pak Sambo ini selama 10 tahun selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang baik untuk kepolisian ini. Wah, buktinya apa? Buktinya ada oknum-oknum yang tadinya mobil Avanza, semenjak ada Pak Sambo, mobilnya ganti jadi Fortuner. Loh. Adiknya Brigadir J atau Eliezer ya? Baru Ferdy Sambo nggak bisa ngapa-ngapain. Orang nih pernah ngejebak saya. Hampir saya mau mati di penjara nih. Saya bakal fokus ke dia aja. Saya bersalah dan menyesal karena amarah dan emosi. Ferdy Sambo kasih petunjuk, dia bakal keluar sama Putri Candrawati dan bakal balik lagi sama keluarganya. Kapan Ferdy Sambo divonis mati? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, udah lama nggak nih ngomongin tentang si Ferdy Sambo dan Ibu Putri Candrawati. Nah, jadi bagi kalian kan udah tahu ya, udah pasti ngikutin ini kasusnya lama dan udah divonis juga. Ibu Putri tuh vonisnya 20 tahun. Kalau Pak Ferdy Sambo tuh vonis mati ya gitu. Vonis meninggal dunia gitu. Nah, tapi gimana sih kabarnya sekarang ini para penjahat nomor 1 di Indonesia di era ini ya. Nah, jadi ada beberapa petunjuk nih bahwa Pak Ferdy Sambo bilang dia bakal segera keluar. Kok bisa? Apakah ada oknum yang bermain? Oh, itu pastilah. Wah. Nah, jadi ini ada pesan-pesan di dalam suratnya Ferdy Sambo kepada sang anak gitu. Jadi anak sulungnya itu baru kemarin itu ulang tahun. Nah, hadiah dari papa mamanya adalah berupa surat yang katanya mereka akan segera berkumpul kembali gitu. Dan ini diupload nih sama anak sulungnya gitu. Kan kita curiga ya. Pede banget kalian akan berkumpul kembali. Nah, apa yang terjadi dan kapan sih Bapak Ferdy ini dihukum ditembak mati gitu sama kepolisian? Nah, ini ada jawabannya. Kalian tungguin aja ya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa. Nah, dari di sini ucapan selamat ulang tahun untuk Pak Ferdy Sambo dulu. Nah, dia bilangnya ya, dalam sel Rutan Makobrimob, Papa ngucapin selamat ulang tahun ke-22. Papa selalu berdoa di sini agar kakak sehat selalu kuat, selalu semangat, selalu sukses dan panjang umur gitu. Papa sama Mama minta maaf karena kakak harus sendiri ngurusin adik-adik di rumah. Papa sama Mama yakin dengan iman Tuhan akan bekerja. Wih, kenapa senyum ya? Dengan iman Tuhan akan bekerja, memberikan keadilan Papa dan Mama sehingga Papa dan Mama dapat berkumpul bersama kakak dan adik-adik membangun keluarga yang utuh dan bahagia lagi. Gila ya? Dia bilangnya kita akan berkumpul lagi dan keluarga kita akan bahagia gitu. Di mana? Di atas penderitaan korban-korban yang udah Papa habisin nyawanya. Wah, nggak. Jadi plus minus ya. Memang sangat puitis sekali surat ini, tapi jangan melupakan tindakan apa yang dilakukan oleh pasangan maut ini ya. Pasangan maut ini namanya. Ibu Putri juga kirim surat, dia bilangnya selamat ulang tahun sayang, semoga panjang umur, sehat, sukses dalam pendidikannya, dan selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan Yesus Kristus. Sayang 22 tahun. Usia Mbak sekarang udah lebih dewasa dan Mbak lebih banyak belajar dari hidup ini gitu. Jadi dia bilangnya kasih pesan-pesan untuk si Trisha ini. Nah, mendapati surat ini ya, surat yang sangat puitis dan indah sekali. Tanggapan netizen gimana? Wah, ada yang pro dan kontra gitu. Nah, aneh banget sih. Yang pro ini lebih ke tanggapan bagaimana orang tua menyikapi anaknya yang sedang berulang tahun itu. Ada salah satunya nih, Let's Go ambil dari artikel ya, karena nggak temenan sama anaknya Ibu Putri ya. Ini Let's Go ambil dari TV One. Nah, dia juga mengutip dari komentar si anaknya. Dia bilangnya, dari sini saya bisa melihat Pak Ferdy Sambo dan Ibu Putri Candrawati adalah kedua orang tua yang sangat menyayangi anaknya. Peduli dan sayang banget. Mereka nggak lupa dengan hari ulang tahun putrinya. Tapi lupa gimana kejadian alibi perkaosan. Kan pasti tanyain dulu waktu sidang. Gimana kamu diperkaos? Lupa saya. Kenapa kamu melakukan rough night live? Saya lupa. Nah, lupa mulu. Tapi kalau
anak ulang tahun tidak lupa. Gitu. Lupa sama kesalahan-kesalahan mereka. Gitu. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Karena saya juga lupa saya ngapain di situ. Ya, sudah. Ya, jadi memang di balik pasangan maut ini juga kita bisa mengambil sisi positifnya, di mana anak ulang tahun kita kasih hadiah surat yang indah gitu. Mungkin ini penyesalan ya. Jadi diambil sisi positifnya. Kalau masih pengen ngelihat anak ulang tahun, kita sebagai orang tua jangan sampai masuk penjara. Karena apa? Karena melakukan tindakan kejahatan gitu. Lebih sayang mana nih? Lebih sayang anak atau sayang posisi dan jabatan? Lebih sayang jabatan ya. Kalau sayang anak kan nggak mungkin menghabisi Brigadir J ya. Wah, sekarang udah habis baru sayang anak. Selamat ulang tahun Trisha, selalu bahagia, ikhlas, dan lebih sabar. Kamu adalah harapan satu-satunya dari keluargamu. Jadilah contoh terbaik adik-adikmu. Kamu orang penguatnya, semangat terus Trisha. Tapi sebenarnya let's go di sini salut sih sama Trisha, karena dia bukan orang yang kabur, hilang entah kemana. Dia masih sering upload sosial media dari berita-berita yang let's go ikutin ya. Dan dia kayak kuat dan tegar banget. Let's go yakin Trisha ini, dia tahu papa mamanya salah, tapi dia nggak bisa apa-apa. Itu karena tindakan papa mamanya. Tapi tindakan dia ya tetap sayang sama mamanya. Dan dia kayak di sosial media tuh masih aktif, tidak terbebani oleh tindakan papa mamanya ya, karena itu tindakan papa mama saya. Yang saya berbeda dengan papa mama saya. Saya hidup dengan happy, bahagia, melanjutkan hidup dan menjaga adik-adik saya nih. Let's go rasa Trisha ini untuk seorang anak itu dapat diacungi jempol gitu. Tapi nggak cuma pro aja, kontranya juga banyak. Ada yang bilang, tapi tetap lebih perih rasanya orang tua Brigadir J. Kenapa? Karena udah nggak bisa lihat anaknya ulang tahun lagi. Ferdy Sambo PC masih bisa kasih kirim surat untuk anaknya, selamat ulang tahun nak. Nah, Brigadir Yosua umurnya mentok, stop dari sana aja, cuma bisa kasih apa? Kasih Al-Fatihah aja. Nah, sakit mana melihat umur orang tua yang lebih nambah tiap tahun, tapi anaknya nggak nambah-nambah lagi umurnya nih, karena udah di surga. Dibantai habis Ferdy Sambo, apakah tidak merasa jika anaknya diperlakukan seperti itu? Ngilu saya, itu ucap warganet ya. Kalau gini aja inget Tuhan. Kemarin bunuh anak orang, Tuhannya dikemanain pak? Dikantongin ya. Kan mereka yang penting keluarga saya yang utama. Keluarga orang lain mah bodo amat ya. Dah di penjara masih sempat ngirim bunga. Duitnya dari mana? Waduh, ini kan rahasia umum. Jangan dibongkar dong. Duitnya ya dari Pak FS yang masih disimpan, nggak diambil sama kepolisian. Kalau ada, mungkin duit-duit bersih ya, duit-duit bersih, bukan duit-duit dari rekeningnya Brigadir J yang dibilang duitnya sendiri tapi diambil gitu. Nggak tahu ya ini duit dari mana nih. Nggak tahu ya ini duitnya dari mana. Dia benar juga nih, katanya di penjara, duitnya dari mana? Apa rekeningnya nggak dibekukan? Nah, setahu let's go, kalau ada tindakan korupsi atau kecurigaan korupsi, rekening itu bisa dibekukan sama kepolisian. SOP-nya ya, nah dibekukan untuk tindakan penyelidikan. Nah, tapi kalau ternyata masih punya banyak uang di dalam sel tahanan, berarti kan ada rekening yang tidak dibekukan gitu. Rekening ini adalah rekening khusus untuk memberi doa-doa, dorongan-dorongan amplop untuk oknum-oknum yang mungkin masih ada di rutan atau di kepolisian. Nah mungkin ini Let's Go nggak tahu ya gitu. Tapi setahu Let's Go sih harusnya sih dibekukan gitu. Minta keadilan, ini ya. Udah jelas salah, masih minta keadilan. Dan mimpi bisa kembali bersama keluarga. Keadilan itu kau dihukum mati baru adil. Kayak ketawa-ketawa ya. Jadi dia bilang, kau bermimpi bisa kembali bersama keluarga. Ini di Indonesia, mas. Bagi yang komen gini, Gayus Tambunan aja bisa nonton tenis. Apalagi Pak Ferdy Sambo. Loh. Ada juga pertanyaannya. Kapan dihukum matinya tuh? Nah, tanya warganet ya di salah satu kolom komentar. Oke, pertanyaan ini sangat penting sekali. Kapan dihukum matinya si Pak Ferdy Sambo ya? Karena vonisnya Ferdy Sambo itu divonis dengan hukum pidana mati. Waktu kemarin di Februari tanggal 13 ya. Nah, jadi kapan sih Pak Ferdy Sambo dihukum mati? Nah, kenapa nggak dilakuin hukumannya secara cepat gitu? Nah, jadi menurut KUHP terbaru yang berlaku 2026 mengatur ketentuan hukuman mati
harus melewati masa percobaan 10 tahun. Nah, keburu siapa? Keburu kita yang mati. Sebagai bahan evaluasi penilaian sebelum dieksekusi. Jadi 10 tahun dilihat nih, Pak Sambo ini layak nggak untuk dihukum mati? Gitu. Oh, kalau nggak layak, kita bebasin aja 10 tahun gimana? Nah, kalau ada oknumnya diganti, kita 10 tahun bebasin. Nah, kayaknya nggak layak dihukum mati. Karena Pak Sambo ini selama 10 tahun selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang baik untuk kepolisian ini. Wah, buktinya apa? Buktinya ada oknum-oknum yang tadinya mobil Avanza, semenjak ada Pak Sambo, mobilnya ganti jadi Fortuner. Loh. Nah, nggak tahu ya, didugaan. Ini saya bilang oknum ya, bukan polisi ya. Walaupun oknumnya ada di kepolisian itu. Oknum. Itu artinya Ferdy Sambo itu justru bisa lolos dari hukuman mati jika dia berkelakuan baik selama 10 tahun. Ini ya guys, Ferdy Sambo di penjara 10 tahun mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya ngapain sih di penjara? Ya santai, minum kopi. 10 tahun itu dibilang perlakuan baik katanya. Oh, kayaknya dia setiap hari minum kopi, santai-santai, kasih anaknya surat setiap ulang tahun. Kayaknya baik nih anak. Pak Sambo kayaknya baik deh selama 10 tahun ini. Kita bebasin aja. Nah, nih nggak tahu ya hukum Indonesia, hukum Konoha. Jadi apakah Ferdy Sambo bisa kembali merajut kebahagiaan bersama keluarganya seperti yang ada di suratnya? Jawabannya adalah menurut Let's Go subjektif 80% bisa. Nah, kenapa? Karena balik lagi di KUHP 2026, Pak Ferdy Sambo itu apakah divonis mati? Belum tentu gitu. Selama 10 tahun dilihat dulu apakah berbuat baik. Sudah pasti berbuat baik. Orang di penjara mau ngapain di penjara? Mau maling? Nggak bisa. Mau bunuh orang? Ya udah di penjara. Terus 10 tahun tuh ngapain di penjara? Ya berbuat baik pasti. Ya nggak ngapa-ngapain. Orang di penjara kok. Kecuali sekarang nih, Pak Ferdy Sambo dibebasin dulu. Lihat nih selama setahun aja, ada nggak dia satu kali suap aja? Nah, ini perbuatan baik nih kayak apa? Apakah, tanda kutip ya, memberikan gratifikasi ataupun mensuap oknum di dalam lapas, itu termasuk perbuatan baik? Kita yakin banget. Janganlah pura-pura tutup mata lah itu. Pasti akan ada oknum di lapas, itu yang mendapat gratifikasi atau suap gitu. Nah, menurut kita, itu perbuatan tindak baik kalau ketahuan. Tapi menurut lapas, perbuatan mungkin terpidana memberikan gratifikasi dan juga fasilitas kepada petugas lapas dan doa-doa, itu adalah perbuatan baik. Wah, Pak Sambo baik banget. Tiap lebaran, kasih kunci motor baru. Wah, Ibu Putri Cendrawati baik banget. Saya petugas lapas, dibantu cicilan kredit rumah saya. Nah, gitu. Jadi, gimana menurut kalian nih? Kapan Pak Ferdy Sambo dihukum mati? Nggak bakal. Tunggu kita yang mati duluan nih. Kayaknya Let's Go lebih cepat mati daripada Pak Sambo. Apakah dia akan bisa kembali bersama keluarganya? Let's Go yakin dia bisa kembali. Kecuali nih, Eliezer atau adiknya si Brigadir J, dia sudah menjadi pimpinan tertinggi dari Kapolri ini, kepolisian ini, ada jadi Kapolri lah, adiknya Brigadir J atau Eliezer ya, baru Ferdy Sambo nggak bisa ngapa-ngapain, karena Eliezer pasti akan fokusnya dia, wah ini orang nih pernah menjebak saya, hampir saya mau mati di penjara nih, saya bakal fokus ke dia aja. Nah, kalau Eliezer kan masih di polisi ya, atau adiknya Brigadir J yang sekarang masih juga di kepolisian, dia sampai naik ke Kapolri, ini orang yang membunuh keluarga saya nih, saya akan fokus ke dia. Nah, kalau sampai mereka berdua ini naik ke jabatan tertinggi polisi, kalau mereka masih di bawah-bawah aja, 10 tahun ternyata bebas, mereka yang mati duluan daripada Pak Sambo nih. Nah, takutnya kan kayak gitu ya. Menurut kalian gimana? Nah, ini semuanya dugaan dan belum tentu benar. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya memiliki